لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal faizun, faqad fazal mukhlisun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan hadirin jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Tidak ada bekal yang terbaik untuk menghadap kepada Allah kecuali bekal takwa yang kita persiapkan selama roh dan jasad kita masih berada di dunia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara nikmat terbesar dalam hidup ini, ketika seorang hamba mampu memahami apa bahasa cinta yang disampaikan oleh Tuhan untuk dirinya, dan media komunikasi itu adalah Al-Quran. Firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah panduan bagi kita, bahasa cinta dari Tuhan untuk kita. Salah satu di antara firman Allah yang disunahkan bagi kita untuk terus dibaca, diulang setiap pekannya, bahkan ditentukan harinya oleh baginda Nabi, yaitu surat Al-Kahfi. Ada keistimewaan tersendiri antara surat Al-Kahfi dengan hari Jumat. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang senantiasa berinteraksi dengan surat Al-Kahfi, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, maka Allah akan hindarkan orang tersebut dari fitnah-fitnah akhir zaman, ujian-ujian dalam kehidupan. Terlebih Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa fitnah terbesar umat ini adalah fitnah Dajjal. Ketika Dajjal datang di akhir zaman kelak, banyak manusia yang kemudian terfitnah. Dajjal datang membawa api dan air, membawa surga dan neraka. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah, surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Kemudian Nabi peringatkan kepada kita, apabila seseorang dihadapkan dengan fitnah Dajjal, dihadapkan dengan surga dan nerakanya Dajjal, pejamkan mata, tundukkan kepala, masuklah ke dalam nerakanya Dajjal, karena di situ ada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fitnah-fitnah lain di akhir zaman, termasuk ujian-ujian dalam kehidupan selama kita berada di dunia. Maka khatib dalam kesempatan yang mulia ini ingin mengajak hadirin jamaah sekalian merenungkan kandungan surat Al-Kahfi, dan kenapa Rasulullah SAW anjurkan kepada kita untuk terus dibaca setiap pekannya. Ada apa di balik surat Al-Kahfi? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam surat Al-Kahfi setidaknya ada 4 kisah yang Allah angkat. Masing-masing kisah dengan tema tersendiri, masing-masing tema mengangkat satu fitnah atau ujian dalam kehidupan. Kemudian yang menarik, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kisah dalam surat Al-Kahfi, Allah juga ceritakan solusi untuk masing-masing fitnah atau ujian dalam kehidupan tersebut. Dan inilah cahaya dan pelita yang Allah inginkan kepada kita untuk dijadikan pedoman, pegangan untuk menerangi kehidupan seseorang. Namun khatib dalam kesempatan yang singkat ini hanya akan mengangkat satu kisah saja, yaitu kisah tentang seorang laki-laki yang dititipkan harta begitu melimpah
detail Allah ceritakan dalam Al-Quran yang kita tidak temukan Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ini. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan ceritakanlah kepada mereka manusia tentang dua orang laki-laki yang salah satu di antaranya diberikan kekayaan berupa dua kebun anggur yang dikelilingi kebun-kebun kurma, yang di antara dua kebun anggur tersebut terdapat tanaman, ladang air dan sungai yang mengalir. Begitu detail Allah ceritakan, begitu detail Allah gambarkan landscape dari perkebunan yang dimiliki laki-laki tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kisah ini bertemakan tentang harta, bertemakan tentang sumber daya, bertemakan tentang fitnah atau ujian hidup atau fitnah materi. Apa bentuk dari ujian materi ataupun ujian harta? Dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang yang diuji dengan harta sering sekali membanding-bandingkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dalam kisah ini kita akan temukan dialog dua orang teman yang salah satu di antaranya diberikan kekayaan kemudian merendahkan saudaranya. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Harta saya lebih baik daripada harta Anda. Aset saya lebih banyak daripada aset Anda. Pekerjaan saya lebih baik daripada pekerjaan Anda, dan seterusnya. Di antara fitnah harta, sering sekali manusia membanding-bandingkan harta yang dimilikinya dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Diberikan nikmat oleh Allah berupa rumah, sering sekali yang menjadi ujian adalah membanding-bandingkan rumah yang dimilikinya dengan rumah yang dimiliki oleh orang lain. Ketika melihat rumah yang lebih besar, sering sekali hilang rasa syukurnya. Dan ketika melihat rumah yang lebih kecil, lebih buruk, meninggilah dirinya, bahkan merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya tersebut, kepada orang lain. Kemudian ujian yang kedua, sering sekali harta menyebabkan seseorang lalai dan lupa akan kematian. Sang pemilik kebun dalam kisah ini beranggapan bahwa ma'adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma'adhunnu sa'ata qa'imah. Saya kira, saya sangka dan saya yakin bahwa kiamat itu tidak akan pernah ada. Maka di antara ujian harta, ketika Allah melimpahkan kepada seseorang, sering sekali manusia lupa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Termaktub dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan manusia dalam surah Al-Humazah, yahsabu anna malahu akhladah. Sering sekali manusia menyangka bahwa hartanya akan membuat hidupnya abadi selama-lamanya. Ketika harta melimpah, aset menumpuk, finansial banyak, rasa-rasanya malaikat maut masih jauh. Tapi ketika harta menipis, finansial tipis, jatuh bangkrut, rasa-rasanya malaikat maut sudah ada di depan mata. Inilah salah satu bentuk ujian harta. Kemudian yang ketiga di antara ujian harta, kita temukan dalam kisah ini ketika sang pemilik kebun, laki-laki yang dititipkan harta beranggapan bahwa ma'adhunnu antabida hadhihi abada. Saya kira, saya sangka harta yang saya miliki, kebun yang saya miliki tidak akan pernah hancur. Maka di antara ujian harta, ketika Allah limpahkan nikmat kepada seseorang, sering sekali manusia menyangka bahwa nikmatnya itu akan terus abadi selama-lamanya. Ketika dititipkan oleh Allah kekuatan di usia muda, sering sekali manusia menyangka bahwa kekuatan mudanya itu akan terus sampai di usia tua. Ketika Allah melimpahkan kepada seseorang kesehatan, sering sekali manusia menyangka bahwa kesehatannya itu akan terus sampai dia sakit bahkan meninggal dunia. Ketika Allah melimpahkan kepada seseorang satu nikmat, sering sekali manusia menyangka bahwa nikmat yang Allah berikan itu akan abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah 3 ujian harta, fitnah harta dalam kisah laki-laki yang diberikan kekayaan berupa 2 kebun anggur, dikelilingi kebun-kebun kurma, yang di antara kebun anggur tersebut terdapat tanaman, ladang air dan sungai yang mengalir. Lalu apa solusinya? Apa yang menjadi pelita dan cahaya ketika kita diuji dengan harta? Persis setelah kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya
kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhur riyah. Ceritakanlah kepada mereka manusia tentang perumpamaan kehidupan di dunia ini seperti air yang bercampur dengan tanah, kemudian menumbuhkan tanaman. Tanaman itu hijau, kemudian kuning, lalu kering kerontang sampai akhirnya layu diterbangkan oleh angin. Apa makna perumpamaan ini, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah? Seakan Allah ingin katakan kepada kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Seakan Allah ingin katakan kepada kita, silahkan mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Silahkan mencari harta seperti Qarun, tapi Qarun pernah diingatkan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu dzul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan mencari harta sebanyak-banyaknya, silahkan penuhi kebutuhanmu di dunia, tapi jangan lupa gunakan hartamu untuk mencari kampung akhirat. Inilah ujian hidup ketika Allah limpahkan kepada kita berupa ujian harta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, inilah kandungan surat Al-Kahfi, gambaran fitnah hidup ataupun ujian dalam hidup dan solusi yang dapat kita amalkan. Dan Rasulullah SAW anjurkan kepada kita untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap Jumatnya. Semakin banyak kita memahami, merenungkan, mengamalkan, maka semakin besar pula cahaya dan pelita yang Allah berikan kepada kita untuk kehidupan di dunia maupun bekal akhirat. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, sayyidina wa imamina Muhammadin ahlis sidqi wal wafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'anis sahabah wa 'anit tabi'in wa an tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma khtimna bihusnil khatimah wa la takhtimna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah, ya salam, ya Allah.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.